Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan video kali ini, Pak Wanda akan menjelaskan materi tentang PKM. Jadi di materi PKM 2 pertemuan atau 3 pertemuan yang lalu, Pak Wanda belum sempat memberikan video pembelajaran. Nah, ini Pak Wanda langsung saja ke materi yang bab 5 tentang pengorganisasian Muhammadiyah, ya. Pak Wanda yang jelaskan yang itu saja. Menurut Pak Wanda penting untuk dijelaskan. Organisasi, teman-teman pasti sudah tahu lah organisasi itu apa, ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ikut organisasi OSIS, ada yang pernah ikut organisasi pramuka ataupun organisasi karang taruna di kampung. Nah, hampir mirip seperti itu. Organisasi Muhammadiyah pun juga seperti itu, namun lebih besar skalanya. Nasional. Mungkin kalau yang teman-teman ikuti hanya skala sekolah, skala kampung atau kecamatan atau kabupaten, tapi kalau Muhammadiyah ini skala nasional bahkan internasional, karena ada juga Muhammadiyah di luar Indonesia. Itu namanya, kalau tidak Pak Wanda tidak salah, Muhammadiyah VIP atau nggak salah ya, karena berada di luar Indonesia. Yang menjadi landasan dasar organisasi Muhammadiyah adalah Quran surat As-Saff ayat yang ke-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Organisasi dimanapun, termasuk Muhammadiyah juga sama, diibaratkan sebuah bangunan. Ada pondasinya, yaitu dasar yang digunakan, ADART-nya ini nanti masuk ke ADART. Terus tiang-tiangnya, yaitu aturan-aturan yang dibuat, norma-norma yang dibuat organisasinya. Terus gendengnya, nah ya, terus mustoko ataupun pucuannya itu adalah ketuanya. Terus dalam-dalamnya meja dan sebagainya itu sebagai anggota dan sebagainya, itu adalah bangunan. Yang dimaksud dengan bangunan itu diibaratkan bangunan dalam sebuah organisasi. Nah, berdasarkan dari tersebut, maka keberadaan Muhammadiyah sebagai suatu organisasi merupakan sebuah keniscayaan sebagai realisasi atau konsekuensi logis dari pemahaman yang mendalam dari Quran surat As-Saff ayat yang keempat. Jadi jelaslah bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang bermula dari pemahaman dan kecerdasan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengaktualisasi Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Budaya orang Muhammadiyah selalu mengedepankan saling menghargai dan dengan yang lain yang mudah menghormati yang tua, begitu juga sebaliknya. Nah, kita lanjut ke ADART. Untuk menjalankan sebuah organisasi, ADART itu apa? ADART singkatnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Apa tuh ADART itu? Ya ini tadi salah satunya dasar, terus aturan dasar, terus cara-cara, norma-norma, peraturan yang dibuat untuk dipatuhi di keanggotaan organisasi, itu namanya ADART. Dalam organisasi Muhammadiyah, ADART adalah hal penting dalam menjalankan persyarikatan. Sebab keduanya merupakan landasan dasar dalam berorganisasi dan statuten anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama kali dirumuskan pada tahun 1912. Dalam gerakan Islam ini didirikan dari kandungan dalam anggaran disebutkan maksud dan tujuan itu matan, yaitu maka penimbunan itu menyebarluaskan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa kok pakai kanjeng? Karena Muhammadiyah lahir di Yogyakarta. Memajukan hal agama kepada anggotanya. Jadi jelaslah bahwa organisasi perserikatan Muhammadiyah tidak hanya sekedar aktivitas kumpul-kumpul. Kalau teman-teman di organisasi yang lain mungkin hanya sebatas kumpul, kopdar gitu kan. Tapi Muhammadiyah ada misi lain, yaitu sebagai dakwah, sebagai media pendidikan, sarana untuk kesehatan, sarana untuk sosial, dan sebagainya. Maka dan kaget kok Muhammadiyah banyak sekolah, Muhammadiyah banyak rumah sakit, Muhammadiyah banyak panti asuhan. Nah, itu karena memang misinya ADART-nya mengatakan hal demikian. Berikutnya, keanggotaan Muhammadiyah. Anggota Muhammadiyah bisa disebutkan ada 3 yang kemarin ya. Anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan. Anggota biasa ya warga negara Indonesia yang beragama Islam, menyetujui, bersedia mendukung walaupun tidak punya KTA, tapi dia sering mengikuti kajian Muhammadiyah, sering mengikuti kebijakan Muhammadiyah seperti penetapan puasa, penetapan Idul Fitri yang kemarin ditetapkan ya. Jadi besok
Idul Fitrinya 13 Mei ya, 13 Mei. Itu kenapa kok sudah bisa ditetapkan dari sekarang? Karena Muhammadiyah menggunakan hisab. Hisab itu dihitung. Oh, bulan bergeraknya kemana, oh menutupi hilal atau tidak, dan sebagainya, itu namanya hisab. Sedangkan NU menggunakan ru'yah atau melihat bulan. Bulan itu sudah kelihatan hilalnya belum. Nah, itu bedanya itu. Makanya Muhammadiyah bisa menetapkan saat ini. Anggota luar biasa, seorang warga negara Indonesia beragama Islam dengan maksud tujuan yang sedang mendukung. Jadi kalau ada warga negara yang memiliki mungkin lahan luas, terus memiliki dana lebih dan menggunakan uangnya itu untuk kepentingan Muhammadiyah, itu disebut anggota luar biasa. Terus anggota kehormatan, seorang beragama Islam berjasa terhadap Muhammadiyah atau karena kewibawaannya atau keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah. Jadi memiliki jasa yang lebih, mungkin bisa dimaksudkan adalah pendiri-pendiri Muhammadiyah ya. Jadi disebut anggota kehormatan. Terus syarat-syarat menjadi anggota Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Warga negara Indonesia, laki-laki atau perempuan ya, berumur 17 tahun atau sudah menikah, menyetujui maksud dan tujuan. Jadi sepakat dengan ADART Muhammadiyah, bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah, mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal. Uang pangkal itu ya sebatas uang administrasi lah. Karena nanti kalau teman-teman kalau bisa dilihat di videonya ini ada foto KTA biasa, foto KTA-nya biasa seperti teman-teman punya kartu OSIS ataupun kartu pelajar. Nah, seperti itu bentuknya. Ya. Itu saja tentang pengorganisasi Muhammadiyah. Besok kita lanjut di pertemuan berikutnya tentang bentuk kepemimpinan Muhammadiyah. Terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa absen, tetap semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.